Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Abdi Dasmoe Sahema akan mencoba memaparkan atau mempresentasikan tentang hukum tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, di sini kita akan membahas arti dari suatu perjanjian itu. Nah, hubungan satu sama lain dalam masyarakat itu tidak bisa lepas dari perjanjian, karena perjanjian sering kita lakukan seperti misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membicarakan tentang suatu perjanjian, nah bisa kita membayangkan perjanjian antara dua belah pihak, di mana lebih dominan melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Nah, kita menggambarkan misalnya ya, ini misalnya contoh. Nah, penjual yang tidak menyerahkan barang jualannya kepada pembeli, padahal pembeli itu sudah membeli dan membayar lunas. Jika seperti itu, demikian pembeli bisa menuntut pembeli agar menyerahkan barang yang sudah dibelikan itu. Dari aspek hukumnya sudah jelas, perjanjian sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang dalam mengikat para pihak yang membuatnya. Nah, seperti apa? Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUH Perdata. Nah, oleh karena itu, setiap perjanjian itu kita harus mengetahui, dibuat harus benar-benar dilaksanakan, atau tidak maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi. Nah, wan prestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Kalau kita mengingat kembali begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, sehingga suatu perjanjian itu, maka tidak sembarangan membuat perjanjian. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh kita semuanya agar perjanjian itu menjadi sah dan mengikat para pihak. Nah, kita kembali lagi ke Undang-Undang KUHP Perdata seperti sah suatu perjanjian tersebut dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata, di mana di sini ada empat syarat perjanjian Yang pertama adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan apa di situ. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, di sini mungkin kita bisa mentelaah lagi opsi-opsi dari diantara empat syarat tersebut. Yang pertama yang tadi yang pertama dan yang kedua tadi sudah jelas syarat subjektif.
karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok permasalahan yang dijanjikan, seperti materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekilafan. Pasal 1321 KUH Perdata Di sini kita harus jelas, jangan sampai kita gagal paham untuk melangkah ke jalur hukum, untuk melangkah mengenai perbuatan hukum. Syarat kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 itu semuanya sudah ada dasar hukumnya, sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian itu, yakni sebagai berikut. Seperti tak cakap, tak cakap itu satu, orang yang belum dewasa. Yang kedua, mungkin orang yang ditaruh di bawah pengampuan, pengampuan seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan sebagainya. Yang kedua, seorang istri, tapi namun bisa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963. Seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Nah, syarat yang ketiga kita langsung mencapai syarat ketiga saja mengenai suatu hal tertentu. Maksud adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan, objek perikatannya harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada. Kita bisa lihat pasal 1333 ayat 1. Di sana misalnya jual beli tanah dengan luas 500 meter persegi terletak di Jalan Merpati nomor 15 misalnya itu bla 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 bla. Nah, syarat keempat, suatu sebab yang halal. Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum. Itu maksudnya suatu sebab yang halal. Nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum bisa kita lihat pasal 1337 KUH Perdata. Misalnya melakukan suatu perjanjian jual beli narkoba, itu bertentangan, atau perjanjian jual beli orang, manusia, sebagainya. Perjanjian semacam itu adalah dilarang dan tidak sah di mata hukum. Nah, jika sesuatu sudah memenuhi keempat syarat yang saya paparkan itu, maka perjanjian tersebut adalah sah di mata hukum. Tapi perjanjian bisa diminta dibatalkan, bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat yang ada 1320. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, 4 syarat perjanjian. Kalau dilanggar, batal demi hukum. Mungkin presentasi yang saya paparkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Saya Abdi Dasmo Esa MH. Sekian, terima kasih.